Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiana dengan NIM 1062200063, Prodi Hukum Tata Negara 4A, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dan menafsirkan 3 materi mengenai yang pertama mengenai penegakan keadilan, yang kedua manusia selaku khalifah, dan yang terakhir taat kepada ulil amri. Baik, di sini saya akan menafsirkan tema yang pertama, yaitu penegakan keadilan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi wala ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u hawa an ta'dilu wa in ta'u aw taqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk benar-benar menegakkan keadilan dan jangan sampai terpengaruh pada celaan orang yang suka mencela. Mau apa saja profesimu, kita harus senantiasa menegakkan keadilan dan senantiasa memberikan kesaksian yang benar dan jujur yang membuat Allah ridho. Berilah kesaksian dengan benar, jujur, apa adanya, sekalipun itu atas diri kita sendiri. Janganlah memihak ketika ingin memberikan kesaksian, dan jangan turuti hawa nafsumu agar kita tidak menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memberikan kesaksian yang salah, maka Allah akan membalas segala perbuatanmu, karena sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu manusia selaku khalifah dalam surat Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakum khalaifa ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqami wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang dia berikan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isi kandungan dari ayat ini adalah ayat ini menunjukkan 3 hukum. Pertama, manusia adalah penguasa bumi sebagian dari mereka menggantikan dari sebagian yang lain. Setiap generasi menggantikan umat sebelumnya di abad-abad yang lalu. Kedua, manusia di dunia bertingkat-tingkat dalam penciptaan rezeki, kekuatan, kelemahan,
kelapangan, keutamaan, dan ilmu sebagai ujian. Dengan demikian akan terlihat pada manusia yang ujungnya adalah pahala dan siksa. Orang yang lapang diuji dengan kekayaan dan dituntut untuk bersyukur, sedangkan orang yang kesulitan diuji dengan kefakiran dan dituntut untuk bersabar. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat dan keras siksanya kepada orang-orang kafir dan maksiat. Namun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang taat dan bertobat. Kemudian yang ketiga, taat kepada ulil amri dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan dari ayat tersebut yaitu orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak, yaitu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Wajib taat kepada ulil amri, umara dan ulama, selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber hukum Islam. Jadi, jika ada hal-hal yang diperselisihkan, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai hakimnya, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Kembali kepada Al-Quran dan Hadis akan menghasilkan penyesalan, dan yang lebih baik akan membawa akibat yang lebih penuh berkah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.